Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Kudus, kudus Engkau Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang benar, Yesus namanya. Mari jemaat saja katakan komitmen bersama. Peganglah tanganku, Roh, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Katakan kudus, kudus Kau Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur padamu,
Biarlah setiap kita boleh menyanyikan lagu ini sebagai doa pribadi. Benarkah saudara dan saya membutuhkan pimpinan Roh Kudus setiap hari? Ketika kita menyanyikan pujian ini, nyanyikan itu sebagai satu doa di hadapan Tuhan. Nyanyikan itu sebagai satu pengakuan di hadapan Tuhan. Satu permohonan di hadapan Dia. Bahwa Tuhan, aku memang tidak sanggup jalan sendiri. Tuhan, terlalu banyak yang aku tidak mengerti dalam kehidupan ini. Aku membutuhkan pertolongan-Mu. Ada banyak hal yang tidak jelas dalam hidupku. Tapi pagi ini Tuhan, kiranya Roh Kudus akan menjelaskannya kepada kami. Tuhan, kalau ada di antara kami yang hadir dengan hati yang keras, mari Roh Kudus, tolong lembutkan hati kami. Kalau selama ini kami lebih suka menuruti kehendak dan pikiran kami sendiri, kami seringkali merasa kami yang terbaik, kami yang terbenar, kami yang terhebat. Padahal yang sesungguhnya kami tidak seperti itu. Pagi hari ini Tuhan, tolong celikan mata rohani kami. Bukakan telinga rohani kami. Bukakan Tuhan cakrawala pemikiran kami yang baik di hadapan Engkau. Dimanapun kami berada pagi hari ini. Secara khusus kami yang beribadah di rumah-Mu pagi hari ini. Tetapi juga saudara-saudara kami yang beribadah secara online di rumah. Dimanapun mereka berada. Biar kiranya jamahan Roh Kudus sama menjamah mereka seperti Tuhan menjamah kami hari ini dan saat ini. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Silakan Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar firman Tuhan, kami sama-sama diberkati oleh Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami serahkan doa ini. Haleluya. Semua kita yang siap mendengar firman Tuhan boleh berkata bersama-sama. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, silakan duduk kembali. Saya sangat diberkati ketika menyanyikan lagu yang terakhir tadi. Saya berharap ketika kita menyanyikan pujian, kita tidak hanya menyanyi dari mulut, tetapi kita menyanyi dari hati. Kita menyanyi sebagai satu ungkapan doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Bahwa bukan hanya sekedar lip service kita butuh Roh Kudus. Tapi kita memang sangat membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita. Tema minggu lalu berbicara tentang you are not alone. Kenapa kita tidak sendiri? Karena Tuhan yang menyertai kita. Saat-saat kita sendiri itu memang tidak enak, saudara. Tapi saat-saat itu pernah dilalui oleh Tuhan Yesus. Saudara bisa bayangkan,
Itu sebabnya Tuhan Yesus mau mengirimkan Roh Kudus. Karena dia tahu, pada waktu dia menderita di kayu salib, pada waktu dia bergumul di Taman di Taman Getsemani, sebelum dia naik ke Bukit Golgota dan disalibkan, dia ditinggalkan oleh teman-temannya. Dia ditinggalkan oleh murid-muridnya. Pada waktu dia di atas kayu salib, semua orang meninggalkan dia. Semua orang takut untuk mengikut dia. Bahkan ketika dia mati dikuburkan, murid-muridnya yang 3,5 tahun bersama-sama dengan dia, kecewa, meninggalkan dia. Yesus tahu apa artinya sendiri. Saya tidak mengerti kapan saudara pernah terakhir merasa sebetul-betul seorang diri. Seolah-olah semua meninggalkan saudara. Mungkin ada saatnya dalam hidup kita pernah mengalami seperti itu. Mungkin ketika bisnis saudara sedang menurun. Karyawan mulai membicarakan tentang saudara. Mungkin ketika kesehatan kita mulai menurun. Mungkin ketika posisi kita mulai diturunkan. Kadang-kadang kita merasa sendiri. Seolah-olah dunia ini runtuh dan tidak ada orang yang memperhatikan kita lagi. Tapi justru pada saat-saat seperti itu, Tuhan berkata, "You are not alone." Aku mendampingi kamu. Aku bersama-sama dengan kamu. Tapi pada waktu itu, Yesus masih sebagai manusia. Sekalipun dia ingin menolong Petrus yang kecewa. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersyukur. Dia mati di atas kayu salib. Dikuburkan tapi dia bangkit kembali. Ketika dia bangkit dengan tubuh kemuliaan dan selama 40 hari dia sedang menampakkan diri kepada murid-murid, membuktikan bahwa dia hidup. Dia mendatangi Petrus yang kecewa. Dia mendatangi Maria Magdalena yang kecewa. Dia menyatakan bahwa dia hidup. Tadi pagi saya singgung bicara tentang apa yang Yesus lakukan sebelum Roh Kudus datang ke tengah-tengah dunia ini. Dia menjelaskan kitab suci kepada 2 orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus dari Yerusalem. Di situ murid-murid tercelik. Betapa seringkali kita nggak mengerti apa yang kita baca. Saudara-saudara, di tengah-tengah komsel atau kita sebut gift, kita diminta untuk membaca gemari, membaca Alkitab setiap hari. Sering banyak pertanyaan, saya nggak ngerti. Dan kita butuh Roh Kudus untuk memberikan pengertian kepada kita. Jadi saudara ngerti nggak ngerti baca aja. Jangan pikir saya, para hamba-hamba Tuhan, setiap baca firman Tuhan juga ngerti. Enggak, saudara. Tapi baca saja. Mungkin perlu berkali-kali. Baru Tuhan menjelaskan. Kadang-kadang dalam mempersiapkan khotbah aja, saudara, kalau lagi sulit, nggak nempel-nempel, mau ngomong apa nggak ngerti. Mau nulis apa nggak tahu, saudara. Ini pengalaman yang biasa yang kita alami. Jangan pikir orang-orang yang khotbah tuh langsung bisa tokcer ada di atas kepalanya, enggak. Kita kadang bergumul dalam doa, Tuhan apa yang kamu sampaikan? Tapi Roh Kudus akan memampukan dan menolong kita. Itu yang dikerjakan Roh Kudus ketika dia datang. Sebabnya tema kita hari ini, He will come. Dia yang akan datang. Bapak, saudara-saudara kita lihat di sini, siapa yang akan datang? Jelas yang akan datang yang dibicarakan oleh Yesus adalah Roh Kudus. Roh Kudus akan datang, tidak meninggalkan kita sendirian, tapi dia mendampingi, dia menyertai kita, bahkan dia ada di dalam kita. Di Komsel kemarin Selasa, Pastor Songko tanyain kepada kita semua. Iya ya, saya nggak bisa bayangkan. Bagaimana Roh
Kudus itu ada di dalam diri setiap orang. Kalau di dunia ini ada miliaran orang, berarti ada di setiap orang sekian miliar. Gimana caranya? Dan dia hadir di mana-mana. Tapi pada waktu Yesus dengan murid-murid, dia hanya di situ saja. Nggak di mana-mana. Itu sebabnya dia perlu mati, dia perlu bangkit, dia perlu naik ke surga. Supaya Roh Kudus bisa mendampingi saudara dan saya. Dimanapun, itu adalah kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah, dan kemahahadiran Allah yang tidak bisa masuk dalam pikiran kita yang kecil ini. Ini yang tidak bisa dipahami oleh dunia. Dunia tidak bisa mengerti. Hanya kita yang percaya menerima dia. Yang dikatakan di sini bahwa, apakah dia sudah datang? Sudah. Kapan datangnya? Datangnya 2000 tahun yang lalu ketika kita merayakan hari Pentakosta. Sudah 2000 tahun yang lalu Roh Kudus hadir di tengah-tengah dunia. Pertanyaannya sekarang di mana Roh Kudus itu? Yang jelas ada di dalam diri kita masing-masing. Cuman persoalannya tanya kiri kanan saudara. Kamu sadar nggak ada Roh Kudus dalam diri kamu? Seringkali kita nggak sadar kalau Roh Kudus ada dalam diri kita. Kita cari-cari. Sebentar lagi kita akan masuk dalam doa 10 hari. Bukan berarti kita berdoa minta Roh Kudus turun lagi. Bukan. Roh Kudus sudah ada. Hanya kita minta supaya Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita. Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita. Itu kita peringati dalam hari Pentakosta. Nanti gereja kita Pentakosta ini merayakan doa 10 hari. Bersama-sama untuk bergumul, berdoa, menantikan supaya Roh Kudus dicurahkan. Sebetulnya Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Persoalannya, kita memberi kebebasan kepada Roh Kudus untuk berkarya, untuk berbicara, untuk mengubah hati kita yang keras, untuk mengubah hati kita yang bebal, pikiran kita yang bebal. Itu yang jadi persoalan saat ini, saudara. Bukan lagi menantikan Roh Kudus. Roh Kudusnya sudah ada. Tidak perlu dicari kemana-mana, gak perlu diminta kemana-mana. Dia sudah ada ketika saudara percaya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sudah ada di dalam kita. Hanya seringkali dia tidak bisa berkarya. Hanya seringkali dia nggak bisa muncul di tengah-tengah permukaan hidup kita. Nah saudara kita lihat. Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Kita nggak baca semua. Tapi nanti kita baca satu-satu. Saya akan uraikan satu-satu ya. Apa yang Roh Kudus kerjakan waktu ia datang. Ini yang kita perlu tahu. Sebetulnya apa sih yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Ketika Roh Kudus datang di tengah-tengah kita. Ketika Roh Kudus ada diam di dalam kita. Yang pertama saudara dikatakan begini. Dia mengingatkan kita akan dosa. Banyak di antara kita berpikir kalau dosa itu bohong, bunuh orang, lakukan hal-hal yang jahat. Semua bayangan di kita itu dosa. Tapi kalau kita lihat di sini saudara sekalian, Yohanes 16 ayat 9 begini. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ternyata saudara sekalian, memang perbuatan-perbuatan tadi bohong, menipu, manipulasi dan lain sebagainya dosa. Tetapi tidak percaya kepada Tuhan Yesus juga dosa. Itu sebabnya kenapa orang Kristen perlu mengabarkan Injil. Kenapa orang Kristen perlu mengajak orang lain percaya kepada Yesus. Karena kalau nggak percaya kepada Yesus itu dosa. Kita menyia-nyiakan pengorbanan Allah di atas kayu salib. Untuk menebus dosa kita. Jadi kalau kita nggak percaya saja kepada karya Tuhan, itu sudah dosa. Saudara. Jadi jangan berpikir dosa itu hanya berbuat sesuatu yang salah. Sesuatu yang jahat. Tetapi ketika kita nggak percaya penyertaan Tuhan, ketika kita nggak percaya pemeliharaan Tuhan, ketika kita nggak percaya pertolongan Tuhan, kita udah berdosa. Sederhana. Jadi Roh Kudus datang tinggal di dalam kita, mengingatkan kita. Saudara, setiap kali kalau kita melakukan hal itu, ada suara di dalam bicara kepada kita. Dan ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi orang-orang yang tidak percaya dan tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka nggak ngerti hal ini. Jadi berbahagialah saudara dan saya.
Karena engkau sudah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus bicara dalam hidupmu. Engkau nggak sendiri. Tapi dia menyertai. Cuman hanya masalahnya, kita izinkan nggak dia berkata pada kita atau tidak. Sorry. Ya, yang kedua, mengingatkan dan mengajarkan akan kebenaran. Yohanes 16 ayat 10, tadi ayat 9, ya, ini ayat 10 bilang gini. Akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi waktu Yesus terangkat ke surga, dia bicara kepada murid-murid, dia datang kepada murid-murid kembali dalam bentuk Roh Kudus, dia mau mengingatkan tentang kebenaran. Kita seringkali suka lupa tentang kebenaran, saudara. Tapi kebenaran itu milik sebagai orang-orang yang percaya. Kadang-kadang kita merasa diri udah benar. Yesus berasal dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Itu kebenaran. Banyak orang tidak mengerti siapa Yesus. Dari mana dia berasal. Banyak orang yang menyamarkan tentang Yesus. Tapi kita tahu persis. Yesus datang dari Bapa. Dan dia kembali kepada Bapa. Ini kebenaran. Yang kedua apa? Yesus menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 2. Dia bilang, di rumah Bapakku banyak tempat. Dan ini yang membuat orang Kristen gak perlu khawatir. Saudara-saudara, di dunia ini, ketika seseorang menikah, maka pergumulan dalam hidupnya adalah memiliki rumah sendiri. Coba bayangin kontraktor kan sekarang paling bingung kan? Tiap tahun mesti kontrak lagi, tiap tahun mesti kontrak lagi. Pasangan-pasangan muda yang baru menikah yang masih kontrak ngerasain itu. Bagaimana kalau rumahnya ngontrak terus? Belum tiap tahun naik. Sekarang jangankan rumah kontrakan, rumah Kota Madia aja bayarnya mahal. Saya baru memperpanjang ini rumah Kota Madia. 5 tahun yang lalu itu masih murah. 5 tahun yang lalu itu cuman bayar berapa? Cuman bayar 15 juta 1 tahun. Itu pun udah mahal kalau dibandingin zaman-zaman dulu. Makanya pemerintah sekarang udah pinter. Nggak dijual tuh rumah Kota Madia, udah nggak bisa dijadiin hak milik. Nggak bisa jadi HGB. Dulu bisa. Kemarin saya perpanjang lagi yang kedua. Sudah jadi 25 juta setahun. Luar biasa. Dan saudara bisa bayangkan, saya bisa bayangkan pasangan-pasangan muda yang baru menikah, yang bergumul, yang belum punya rumah, mau beli rumah. Itu nggak gampang. Apalagi dalam situasi pandemi kayak gini. Tapi Tuhan bilang apa? Aku menyediakan tempat di surga. Ada rumah di surga. Jadi Tuhan tahu kebutuhan kita yang sesungguhnya. Ini ada kebenaran. Jadi orang Kristen kalau meninggal nggak usah takut. Jadi bilang kiri kanannya, jangan terlalu takut sama COVID. Ya, sama COVID boleh, kalau COVID ada ya umpit ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, sekarang manusia begitu takut sama COVID. Kita nggak tahu virusnya bentuknya kayak apapun. Sampai semua berusaha untuk vaksin. Padahal vaksin juga tidak menjamin. Kalau sudah divaksin pasti nggak akan kena. Belum tentu. Makanya saya suka bercanda, kalau nanya saya paling rugi. Saya bilang gak usah takut sama COVID, kalau belum waktunya gak mati. Ya enggak? Kalau sudah waktunya gak COVID juga mati. Jadi teman-teman gak usah terlalu takut, tapi juga gak boleh terlalu berani, bahaya ya. Karena banyak yang meninggal karena COVID, banyak. Tetapi teman-teman ingat, kita kalau meninggal pun kita punya rumah di surga. Itu yang gak dimiliki oleh dunia ini. Kita punya pengharapan. Itu sebabnya Yesus bicara tentang kebenaran ini. Dia katakan, Yesus akan datang kembali dan membawa kita masuk ke sana. Jadi gak cuma janji, aku nyediain tempat. Tapi Yesus bilang, aku akan datang kembali dan bawa kamu masuk ke sana. Ini Roh Kudus mau ngingetin kita tentang ini. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa membawa kita ke surga, kecuali Yesus. Jadi jangan pernah percaya kalau ada ajaran yang berkata ada ajaran lain atau ada manusia lain yang bisa membawa kita ke surga. Nggak ada, hanya Yesus.
Jadi tadi katakan, kalau nggak percaya Yesus itu berdosa. Makanya kenapa kita perlu mengabarkan Injil? Supaya orang bisa diselamatkan. Ini jaminan keselamatan yang pasti dan sangat jelas. Saya kalau memberitakan ini kepada teman-teman yang muslim, dia bilang apa? Itu kamu tekabur. Gak ada yang bisa menentukan ke surga. Nggak ada. Yang ada cuma moga-moga semua. Saudara kalau hidup hanya dalam moga-moga, kasihan banget. Saudara dan saya, Roh Kudus memberikan jaminan bahwa kita pasti diberikan tempat di surga. Kalau kita nggak pulang duluan, nanti Tuhan yang datang bawa kita ke sana. Keren nggak? Saya bersyukur. Kenapa saya bisa bicara gini? Karena ada Roh Kudus yang memberi pengertian kepada saya. Tidak semua orang ngerti, saudara. Tapi kalau saudara diberi pengertian hari ini, bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita nggak percaya, tadi katakan kita berdosa. Yang ketiga, Roh Kudus mengingatkan tentang penghakiman. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nggak bisa berbuat seenaknya, sembrono, semau-maunya, karena ada yang namanya penghakiman. Ada banyak orang, kemarin kita baru baca di koran ada mafia tanah hari ini. Yang kasihan apa saudara? Mafia tanah itu jahat banget. Yang disasar adalah orang-orang tua. Yang punya rumah besar nilainya puluhan miliar. Mereka datang pura-pura mau beli. Kasih DP 500 juta. Oh begitu dikasih DP 500 juta seneng. Dikasih suratnya yang asli. Ini di koran Kompas atau PPR kemarin saya baca itu. Dibawa suratnya, dibawa ke BPN. BPN-nya BPN palsu. Lalu surat aslinya dipalsukan. Yang palsunya dikasih kembali ke si bapak ibu ini. Yang aslinya dijual, balik nama. Ada banyak orang-orang tua yang sampai merana menderita gara-gara ini. Ini terjadi di Jakarta, di mana-mana. Jadi mereka udah gak takut tentang penghakiman. Dia gak tahu satu hari dia akan dihakimi akan perbuatannya. Tapi Roh Kudus mengingatkan kita. Yohanes 16 ayat 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kita bisa melihat dikatakan di sini. Yesus sudah mengalahkan iblis di kayu salib. Ini pandangan kita. Yang sudah percaya menerima Kristus. Bahwa Yesus di kayu salib itu bukan kalah. Yesus di kayu salib itu mengalahkan iblis. Tapi bagi iblis, Yesus kalah di salib. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pandangan dunia, Tuhanmu mati di salib. Tetapi sebetulnya di kayu saliblah Yesus mengalahkan dosa. Mengalahkan maut. Dan pada waktu di kayu salib, Yesus menyerahkan dirinya pada khotbah bulan lalu. Yesus bukan mati karena ditombak. Yesus bukan mati karena disalib. Tetapi Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Karena dia berkuasa atas nyawanya. Dan dia juga berkuasa memberi nyawanya kepada Bapa. Beda dengan kita. Kita kenapa takut mati? Karena kita nggak menguasai tentang kematian. Tapi Yesus berkuasa atas kematian dan kebangkitan dan hidup. Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang takhta pengadilan Kristus. Ingat saudara, sekali lagi ada penghakiman akhir di mana Yesus akan datang kedua kali. Dia akan menjadi hakim untuk manusia yang hidup dan manusia yang mati. Dia akan menjadi hakim untuk seluruh dunia. Saudara terima nggak terima, saudara percaya nggak percaya, itu akan terjadi. Dan itu sudah dikatakan oleh Alkitab. Kalau saudara baca kitab Al-Quran, sebetulnya juga di sana dinyatakan. Jadi saudara, bersyukurlah saudara dan saya dengan kehadirannya Roh Kudus di tengah-tengah kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita, dia yang mengajar kita. Dia yang mengingatkan kita. Yang keempat, saudara, Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Bukan kebenaran yang relatif. Bukan kebenaran yang separuh-separuh. Yang kita lihat di tengah-tengah dunia saat ini, kebenarannya relatif. Kebenarannya menurut sebagian orang. Tapi kebenaran Alkitab yang diajarkan oleh Yesus adalah kebenaran yang mutlak. Dan itu hanya mampu diajarkan oleh Roh Kudus. Yang kita sama-sama minta supaya dia hadir. Peganglah tanganku Roh Kudus. Supaya aku gak tersesat di dunia ini.
Betapa banyak akhir-akhir ini muncul ajaran-ajaran sesat yang mau mencoba menyesatkan kita. Tapi Roh Kudus akan menolong kita supaya kita dibawa kepada seluruh kebenaran Allah. Yohanes 16 ayat 13 bilang gini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara bayangkan, nggak keren? Siapa yang mampu bicara tentang hal-hal yang akan datang? Peramal hanya bisa meramal, tapi Yesus mengambil sesuatu yang pasti tentang hal-hal yang akan datang. Dan Roh Kudus memberi pengertian kepada kita. Roh Kudus memberikan ilham kepada kita. Roh Kudus memberikan nubuat-nubuat kepada kita. Roh Kudus menguatkan kita untuk bisa mengerti masa yang akan datang. Sehingga kita tidak hanya berpikir untuk hidup hari ini saja, tetapi kita bisa berpikir akan hidup akan datang. Itu sebabnya orang Kristen tidak hanya melihat ke belakang. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang apa? Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi orang Kristen nggak boleh terus hidup di dalam masa lalu. Tapi kita harus hidup masa kini dan masa yang akan datang. Roh Kudus mengingatkan ini. Roh Kudus akan menolong kita untuk memampukan kita hidup dalam kekudusan. Jadi Roh Kudus mau memampukan kita. Terus untuk bisa hidup kudus, kita nggak mungkin di dunia ini. Kalau dengan kekuatan kita sendiri. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus dia memampukan kita untuk kita bisa hidup kudus. Dikatakan Roh Kudus akan mempermuliakan Kristus. 16 ayat 14 dikatakan begini. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup kudus. Roh Kudus akan mengaruniakan kepada kita karunia-karunia rohani yang mempermuliakan Kristus. Saudara, kenapa kita sangat membutuhkan Roh Kudus? Dalam pelayanan kita, ada banyak karunia-karunia yang Tuhan sediakan buat kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Melakukan mujizat, mendoakan orang sakit, menghiburkan orang yang lemah, menguatkan orang yang susah. Itu Tuhan kasih. Kalau kita nggak diberi oleh Roh Kudus, kita nggak mampu. Pelayanan-pelayanan ini perlu karunia-karunia khusus. Terus untuk mengasihi orang, untuk melayani orang, itu perlu ada kekuatan Roh Kudus untuk bisa melakukannya. Kita pada umumnya, pada dasarnya kita tuh maunya enak. Kalau kita jujur. Kita itu pada umumnya, pada dasarnya maunya dilayani. Siapa yang mau melayani coba? Kita maunya dilayani, kita maunya enak. Kita maunya paling segala sesuatu itu paling nikmat. Tapi hanya Roh Kudus yang mendorong kita, memampukan kita bisa melayani orang. Jadi kalau saudara dan saya bisa melayani Tuhan, jangan bangga dulu. Tanpa kekuatan Roh Kudus, kita nggak bisa melayani dengan sesungguhnya. Kalaupun kita melayani dengan terpaksa, kalaupun kita melayani karena motivasi yang lain, kalaupun kita melayani karena kita ingin tampil. Tetapi kalau Roh Kudus yang menguasai kita melayani dengan kasih. Kita melayani dengan hati yang murni. Dan itu butuh Roh Kudus. Gak mungkin dari diri kita sendiri. Karena diri kita, daging kita maunya dilayani. Ini Roh Kudus memampukan. Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan tindakan-tindakan kasih dan pengampunan. Nah, ngomong pengampunan lebih sulit lagi. Kita maunya balas. Kalau ada orang yang jahat sama kita pengennya balas dengan kejahatan. Tapi hanya Roh Kudus yang memampukan kita mengampuni kejahatan orang. Ini saya sama Pak Jimmy ini lagi menggembalakan gembala. Bayangin, awam-awam ngembalain gembala. Kami mengalami sedang lagi membimbing seorang hamba Tuhan yang ngakunya hamba Tuhan, statusnya hamba Tuhan, tapi kelakuannya hamba setan. Terus bayangin. Kebetulan ada proyek yang dilakukan dia, bikin sesuatu. Semua nota itu di markup. Nota dipalsukan. Hati nuraninya udah gak ada, hilang. Kenapa? Karena Roh Kudusnya gak bicara kepada dia. Roh Kudus ada di dalam dia, tapi Roh Kudus dia tidak berkarya di dalam dia.
Bilangnya menginjil sudah 4 tahun baru 1 jiwa. Lalu saya pikir pantesan jiwa cuma 1 baru 4 tahun. Kenapa? Karena jiwa-jiwanya lihat, ini gembalanya kok begini ya. Kok hamba Tuhan yang mau melayani, membawa orang kepada Kristus tapi nipu melulu. Gaji karyawan disunat. Nota diganti, dirubah. Harga dinaik-naikin di markup. Sampai kita pusing, gimana mesti hadapin orang kayak gini. Kalau nggak punya Roh Kudus, nggak bisa ngampunin kita, yang paling gampang pecat. Nah, itu butuh kekuatan dan pertolongan Tuhan. Pengampunan istri terhadap suami. Suami itu banyak banget kesalahannya. Ya nggak istri? Yang para istri bener nggak? Suami itu sebelen kadang-kadang, ya nggak? Saya suka dengar sih kalau istri saya khotbah di kaum wanita di WB itu, wah suami saya sebelen. Butuh Roh Kudus untuk bisa ngampunin, betul nggak? Saya juga kalau khotbah di kaum pria sama, istri saya sebelen. Jadi sama-sama kita sebelen dua-duanya, ya nggak? Nggak ada yang nggak sebelen. Setelah menikah kelihatan sebelennya. Lagi pacarannya bagus semua, ya nggak? Jadi saudara, butuh Roh Kudus untuk bisa mengampuni. Butuh Roh Kudus untuk bisa menerima kelebihan dan kekurangan dia. Butuh Roh Kudus untuk bisa menerima kekurangan anak, kekurangan orang tua. Kita butuh itu. Kesimpulan, saudara. Yang pertama, apakah benar Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita dan berkarya di dalam kita? Kalau sebentar lagi kita akan merayakan Pentakosta. Kita masuk dalam doa 10 hari. Yang perlu kita minta, Tuhan, Roh Kudus, ubah hidupku. Tuhan, Roh Kudus, ubah sifat-sifatku yang keras. Tuhan, Roh Kudus, ubah hal-hal yang tidak baik di dalam diriku. Yang kedua, sudahkah nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup saudara dan saya? Yang Tuhan rindu, ketika Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan. Yang dunia ingin lihat, yang dunia perlukan, itu bukan hanya khotbah kita, bukan hanya pujian kita, tapi yang dunia perlukan adalah melihat perubahan hidup kita. Yang anak-anak perlukan adalah perubahan hidup kita. Yang orang-orang di sekitar kita perlukan adalah perubahan hidup kita. Yang mempermuliakan nama Tuhan. Apakah ketika mereka melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, mereka bisa memuliakan Tuhan? Atau mereka akan mencibirkan, oh ternyata orang Kristen kayak gini ya. Oh ternyata pelayan Tuhan tuh kayak gini ya. Hari ini kita perlu berdoa. Supaya Roh Kudus dengan karunia-karunia-Nya itu mengubahkan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman Allah. Tapi hamba percaya bahwa kuasa-Mu mampu berbicara kepada setiap kami. Agar karya Roh Kudus itu nyata di dalam hidup kami. Nyata di dalam sikap kami. Nyata di dalam perkataan kami. Nyata di dalam pikiran kami. Sehingga ketika kami ada dimanapun, orang akan melihat, orang akan mempermuliakan Tuhan. Karena apa yang kami pikirkan, karena apa yang kami perkatakan, karena apa yang kami lakukan. Mereka melihat ada Allah dalam hidup kami. Mereka lihat ada Tuhan Yesus dalam hidup kami. Mereka lihat ada Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali orang mencemooh Kristus. Karena sikap-sikap kami yang tidak benar. Tapi pagi hari ini, ketika Roh Kudus itu datang, ketika Roh Kudus itu ada dalam hidup kami, Roh Kudus itu diizinkan berkarya dengan leluasa di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.